dengan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dalam pembelajaran PKK. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta Ahmad Fauzi untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu ya. Ahmad Fauzi Ridwan, Alfi Fitriani, Indri, Laila, Nafisa. Ibu lihat di ruangan ini masih terlihat ada sampah-sampah, terutama tadi karena ibu masuknya setelah istirahat. Tolong itu sampahnya diambil dulu ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai peluang usaha. Di peluang usaha, apa yang jadi permasalahannya? Peluang usaha itu gimana? Setelah menemukannya, mempraktekannya. Jadi 3 hal ini harus ada. Masih ingat kita tentang apa materi yang dulu? Coba angkat tangannya dulu sebelah sana mungkin. Ya. Iya. Tempat karakter usaha. Iya. Jadi itu yang 2 itu adalah karakteristik. Materi yang lalu kita bahas tentang materi karakteristik wirausaha. Apa yang sekarang diharapkan dari pembelajaran hari ini? Itu kan ingin ada kemampuan yang diperoleh setelah pembelajaran ini. Yang pertama itu memahami atau dapat menganalisis sesuai dengan pemahamanmu tentang apa sebenarnya peluang usaha. Kemudian kita cari sumbernya dari mana peluang usaha. Yang selanjutnya itu tentang ciri-ciri dari peluang usaha dan tentang SWOT. Apa sebenarnya SWOT? Ini adalah analisa yang memang kita gunakan untuk menganalisis peluang. Setelah kalian melakukan literasi, modul dan lain sebagainya, atau mungkin buku-buku pembelajaran PKK itu tentang analisis SWOT. Yang S-nya apa? Strength. Apa itu strength? Kekuatan. Yang kedua, ya. Apa itu weakness? Kelemahannya dari peluang usaha itu. Kemudian opportunities. Apa? Opportunities. Yang terakhir itu adalah threat. Yaitu adalah ancaman. Oke, kita mulai ke bagian materi tentang peluang usaha. Di sini ada 2 kata dari peluang usaha. Yang pertama itu adalah peluang dan yang kedua adalah usaha. Peluang adalah merupakan kesempatan yang ada untuk kita usahakan. Karena di sini ada kata tambahannya usaha, maka di sini untuk peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan usahanya. Yaitu peluang usaha yang berdasarkan bakat dan minat. Kang Hasbi, apa yang menjadi bakat dari Kang Hasbi? Menjawab Bu, saya yaitu ada di bidang musik. Di bidang musik. Kita bisa lihat ya dari bakatnya Kang Hasbi ini. Apa kira-kira potensi peluang yang bisa digali? Ya, Delia? Membuat studio musik. Membuat studio musik. Selain studio musik, barangkali Menciptakan lagu. penciptaan lagu sendiri, merekam sendiri, karena memang sekarang muncul bakat-bakat dari tiap individu untuk bisa menciptakan satu usaha. Yang lainnya? Ya, Nek? Membuat konten tentang mengcover lagu. Terus sekali kita berikan applause untuk sudah bisa dipahami sampai di sini? Selanjutnya ini tentang industri kreatif. Adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta
bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta membukanya lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individunya. Subsektor industri kreatif ini adalah menjadi satu bagian tugas untuk kalian dalam pengerjaan LKPD. Setelah ini silakan kalian bentuk kelompok. Kemudian kita akan coba untuk menganalisa peluang usaha di bagian sektor industri kreatif. Kelompok 1 Aziz Maulana, Hasbi, Silvana Winda. Kemudian Parti, kelompok 2 Indri Zahra Dian. Kelompok 3 Delia, Retno, Yola, dan Nafisa. Kelompoknya Tina. Kelompoknya Indri, Alia. Silakan untuk memulai mengerjakan tugas diskusinya. Bu, ini mau nanya, kalau ini kan bikin short ya Bu. Nah, ini contohnya itu kan dari asal daerah. Kalau dari asal daerah satu orang satu kan cuma Maksud ibu gini, dari berempat ini kan satu kelompok berempat. Nah kemudian potensi daerahnya itu apa? Daerahnya terserah mau yang dianalisis itu misalnya daerahnya Hasbi, daerahnya Aziz atau siapa boleh gitu. Kelompok yang sudah menyelesaikan, Ahmad Fauzi sudah? Silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peluang usaha, industri kreatif, dan contoh-contoh subsektor industri. Baik, mulai saja. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikutnya ada subsektor desain produk. Karena Majalengka kaya dengan produk lokalnya, maka saya berencana membuat desain produk-produk lokal Majalengka. Misalnya mendesain produk batik khas Majalengka, kemudian mendesain produk kuliner lokal Majalengka, bedong ginjunya, serta mendesain produk wisatanya Majalengka, Panyawoyan, Situ Cipaten, dan lain-lain. Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau presentasikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai peluang usaha. Perkenalkan, kalian sudah pernah dengar bolu kukus mangga? Bolu kukus mangga ini adalah sebuah produk khas Majalengka. Ini adalah foto produk bolu kukus mangga. Nah, ini foto bolunya dan ini foto dengan kemasannya. Daerah asal bolu kukus mangga ini dari Kabupaten Majalengka. Wah, ternyata di Majalengka terdapat salah satu makanan khas, yaitu bolu kukus mangga yang terbuat dari buah mangga gedong atau ginju yang diolah menjadi bolu dan rasanya enak sekali. Kalian wajib coba. Aroma mangganya tercium menggoda, serta rasa mangga yang tetap berasa walaupun telah menjadi olahan dalam bentuk bolu. Jadi, tentu saja kamu akan merasakan cita rasa yang berbeda. Bolu gedong Majalah memiliki kemasan yang menggambarkan buah mangga segar beserta logonya yang bergambar sesawahan dan sebuah tubuh khas Majalengka. Kita analisis nih slotnya. S itu adalah stranger atau kekuatan. W itu adalah weakness. O itu adalah opportunity dan T adalah threat. S
kekuatan dulu. Nah, karena pasokan mangga selalu banyak dan warga sangat antusias dengan bolu kukus mangga, selain harganya terjangkau, rasanya pun enak ya. Jadi itu menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kue, weakness, kelemahannya yaitu pada saat harga mangga sedang melonjak dikarenakan cuaca, otomatis harga mangga akan naik dan produksi pun akan sedikit berkurang. Dan juga buah mangga harus buru-buru diproduksi, jika tidak akan cepat membusuk. Opportunity yaitu kesempatan. Nah, bolu kukus mangga ini menjadi peluang bagi saya karena tadinya di Kabupaten Majalengka belum terdapat sebuah produk bolu kukus yang terbuat dari buah mangga. Itu menjadi peluang besar bagi saya untuk membuka usaha di Majalengka. Nah, untuk tricks yaitu ancaman. Ancamannya yaitu mudah terganti dengan produk kuliner lainnya dan pemasaran pun harus selalu strategis agar produk tetap berkembang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bagian yang terakhir, kita akan coba untuk membuat kesimpulan bersama-sama dan setelah itu kita akan mengerjakan soal mandiri. Ya, kita akan berakhir pembelajaran, tapi sebelumnya kita buat resume dulu atau kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Silakan kesimpulannya. Kang Ahmad Fauzi. Menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan dan melakukan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini berfokus memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Tidak hanya itu, seorang wirausaha harus memiliki karakteristik wirausaha seperti pekerja keras, disiplin, percaya diri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil resiko, dan lain-lain agar mendukung tujuan usaha yang diinginkan. Sekian kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng mau menyampaikan? Jadi menurut saya kesimpulan dari pembahasan kali ini bahwa ketika kita akan mempraktikkan suatu rencana tentang produk kreatif, jadi kita terlebih dahulu memperhatikan peluang akan usaha tersebut. Apalagi untuk seorang pelajar yang ingin berusaha untuk berwirausaha, nah kita harus mengetahui peluangnya agar praktek dan produk tersebut dapat berhasil dengan menghasilkan cuan. Kita juga harus mengetahui ancaman yang akan terjadi. Nah, kita sebisa mungkin berpikir kreatif dari yang awalnya ancaman berubah menjadi peluang. Contohnya kayak sekarang musim pandemi. Nah, kita manfaatkan adanya internet untuk berwirausasaha. Kita harus berpikir kreatif sebisa mungkin menghasilkan produk walaupun di saat keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih untuk Ahmad Fauzi dan Neng yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Oke, akan dibuka soal mandirinya, kemudian tolong untuk dikerjakan. Ya, waktu yang diberikan untuk soal mandiri ini adalah 15 menit. Silakan. Sudah selesai untuk pengerjaan soal diskusi, ya silakan LKPD dan lembar jawaban dari soal pengetahuannya untuk dikumpulkan. Anak-anakku sekalian, untuk
materi hari ini barangkali sudah sampai di sini saja. Dan untuk materi besok di pada pertemuan yang akan datang, ini kita akan menentukan jenis atau bidang usaha apa. Ya, itu ada kita di pada pertemuan selanjutnya. Jadi demikian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Ahmad Fauzi boleh pimpin doa penutup. Silakan Ahmad Fauzi. Sudah mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam.